Pembunuhan dengan kadar keji tak terperi terjadi di galangan kayu di Dusun Gunung Sari, Bungah, Gresik, Jawa Timur. Kejadiannya meletup di tengah malam Selasa 14 Oktober 2014. Ceritanya, Husairi dan Amrullah, dua tukang kayu sedang dirundung pulas. Namun, nyenyak mereka terkoyak oleh suara samar-samar gergaji bekerja. Keduanya terjaga, dan pemandangan ngeri sontak tersaji. Suyono, sejawat mereka, sedang berkelejat sekarat. Lehernya bersimbah darah. Astagfirullah. Masya Allah, kok berdarah-darah gini? Bro, Amrullah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Terus jam 2:30, si Husairi, mas, ada kejadian mas. Langsung pikiran saya sudah gak enak. Politik, telepon malam hari, pasti ada sesuatu. Sang bos mebel, Ruki Sukmahendra, tergopoh datang. Ia mendapati darah membanjir dan Suyono, pekerjanya, sekarat. Di dekatnya ada Khairul, rekannya yang terpaku. Saya siap ditangkap, mas. Saya takram. Oke, kalau gitu angkat. Ayo bantu cepetan. Ayo bantu. Terbaru ketemu anak-anak itu lari. 2 orang tuh lari. Apa? Mas, ada kejadian mas. Tapi gak bisa ngomong dia. Saya langsung menuju mebel. Saya lihat ya, Suyono udah bersimbah darah gitu. Nah, itu darahnya di mana aja tuh, mas? Ya, di posisi di situ mas. Dia tempatnya tidur dia di situ sama cuma percikannya samping-sampingnya gitu aja. Tersangka ada di mana? Tersangka kurang lebih 4 meter, 5 meter dari situ. Ruki ambil inisiatif menyelamatkan nyawa Suyono, melarikan korban ke rumah sakit. Enggak, saya yang ngangkat pertama. Ngangkat? Yang saksi itu lari. Tak suruh, naik kamu. Terus dia tak angkat gini, belas. Satunya naik. Berarti langsung ngangkat gitu, mas. Jadi 2 orang itu. Oh, yang depan siapa? Khairul tadi? Amrullah. Yang tengah korban, yang belakang Husairi. Pertama ngangkat gak kuat. Saya panggil anak-anak kan gak berani masuk. Kamu kesini. Terbaru anak-anak itu keluar itu langsung mengeluarkan sepeda motor 1 di atas, langsung diangkat. Sama anak-anak diangkat tapi gak tahu posisi. Cuma aku moga-moga selamat. Hidup Suyono gagal diselamatkan. Nyawanya terbang. Tamat. Sigi polisi menyimpulkan, ini adalah pembunuhan sadistis. Karena saya ngecek daripada korban bahwa lehernya telah putus dan di kepala itu bekas pukulan balok. Ada berapa? Untuk di kepala ada 2 bekas pukulan dan lehernya 60% hampir putus dan pergelangan tangan kiri juga hampir putus. Kalau di muka dan luka juga? Di keningnya karena bekas pukulan, jadi korban dipukul dulu di keningnya menggunakan balok. Setelah itu korban tidak sadar, baru lehernya digorok menggunakan gergaji. Gerangan siapa seorang Suyono? Mengapa pula ia mesti menjalani kekejian tiada terperi macam begini? Suyono lelaki 39 tahun asal Jombang, Jawa Timur. Bapak 1 anak ini perajin mebel sedari umurnya remaja. Pengalaman mengasah keahliannya. Hasil kerjanya selalu beroleh acungan jempol. Kemampuan dia seperti itu dari siapa? Dari bapaknya. Buat pintu, buat apa, buat kuda-kuda rumah. Ya bapaknya itu yang rumahnya, mertuanya yang buat anak saya. Pas anak saya sudah nggak ada yang meneruskan, ya bapaknya itu yang Bikinannya bagus, kadang waktu kan batu kan kadang masang, kadang mentir gitu kan. Itu enggak. Pokoknya masangannya bagus, hasilnya bagus, orang tuh senang semua. Orangnya memang ya baik sama orang itu. Dia diam gitu, cuma nggak tahu, hatinya nggak tahu mas.
2 tahun terakhir Suyono bekerja di Gresik. Belakangan, ia ikut di galangan kayu milik Ruki Sukmahendra. Seorang Suyono yang tangkas bekerja, pula jujur dan penolong. Orangnya tiap hari-hari ya, sama teman, sama orangku ya, baik-baik aja, itu sumeh-sumeh. Ya sama sering senang membantu teman, kayak saya, kayak bapaknya, umpama punya uang 100, ada teman membutuhkan, ya kayaknya itu nggak tega ya, dikasihkan, dipinjamkan. Setiap ada orang order tuh, harganya segini Pak, nggak boleh kurang Pak. Kalau kurang nanti tak berikan bosnya. Akhirnya diberikan bos ada garapan gini bos. Jujur orangnya. Sama ini memang ada tukangku, tapi dari harga saya 1 juta, nanti dimasukkan 1.500.000, 500-nya di banyak gitu. Kalau dia? Kalau enggak, dia ngomong apa aja. Yono bilang ini harganya 1 juta. Bagus kalau dibangun lagi nih 1 juta. Kayunya kayu bener-bener open. Jadi bagus gitu, kering kayu. Oh gitu. Jadi kalau di kafe ini nggak bakalan ini ya? Nggak bakalan rayap juga, nggak bakalan ini ya. Nggak pernah lagi harganya? Waduh, udah pas banget. Hah? Kalau saya mau ngambil banget ini. Nggak bisa. Kualitas kita sih. Korban itu ya biasa ramah-tamah sama teman-teman itu, sama warga sini ya biasa gitu. Yang nggak ada kok istilah benci tadi ini tidak ada ya, ramah orangnya itu gitu. Kalau sama bapak sendiri sering ngobrol nggak? Sering ngobrol. Yang namanya Yono itu, yang korban kan Yono itu. Saya datang kurang lebih itu dia tuh duduk, terus saya datang, dia berdiri. Terus dia sempat ngomong gitu Mas. Apa ngomongnya? Nggak tahu, cuma kemarin setelah rekonstruksi baru tahu. Apa ngomongnya? Mas, siapa mas sampean, pokoknya intinya sampean lapor ke polisi. Tak tunggu nang kene. Katanya rekonstruksi kemarin saya baru tahu. Waktu saya nolong nggak tahu, cuma dia bilang tahu. Ada suara itu, tapi ngomong apa nggak ngerti. Dia berdiri sambil megang apa atau? Enggak, cuma biasa Mas. Biasa, seperti orang menyerah gitu Mas. Setelah saya cek bahwa benar terjadi pembunuhan, saya langsung ke TKP. Nah, setelah di TKP, tersangka masih ada di lokasi, lalu kita amankan, bawa ke Polsek. Kita cek TKP, mengamankan alat barang bukti, gergaji maupun balok, dan tersangka kita bawa ke kantor. Kamu yang namanya Hairul? Iya Pak. Kamu yang membunuh Yono? Iya. Ikut saya ke kantor. Hairul membunuh Suyono dengan keji. Sesiapa yang mengenal Hairul pasti tiada percaya. Soalnya Hairul dikenal pendiam dan sabar. Lelaki rumahan yang tak neko-neko. Orangnya gimana? Saya. Emang pendiam. Buatan enten ngomong. Buatan nanti aneh-aneh ini. Enggak pernah marah sama saya, enggak pernah. Mungkin saya yang marah-marah. Kenapa marahnya? Biasanya ngomelin Mas Eko gimana? Enggak. Uangnya kurang apa piye? Enggak ya, kalau di rumah kan orangnya kan pendiam. Enggak mau keluar-keluar, paling kan lihat TV, tiduran gitu aja. Mas, dari pagi sampai sore minum belum terus. Itu uang belanja udah habis. Sabar deh, Mas juga harus berusaha nyari kerja. Itu buat anak-anak. Ya sabar. Sabar terus. Suyono dan Hairul sejatinya berkarib sedari kecil. Mereka satu kampung, asal desa Catak Gayam, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Hairul juga perajin mebel seperti Suyono. Hairul sempat menganggur sampai akhirnya diajak Suyono bekerja di galangan kayu milik Ruki Sukmahendra di Gresik. Mereka itu di bawah Suyono. Saya kan punya tukang dua. Duanya keluar semua, saya nggak ada tukang. Saya telepon. Karena selama ini kan Suyono itu mesti bantu saya gitu loh. Bos nggak ada tukang lah bos. Oh iya nanti besok tak carikan. Akhir datang itu. Namanya Koirul itu. Di bawah sama Suyono, bonceng kan mas? Halo, Yono ya? Halo bos, ada apa bos? Don, lagi di mana? Oh,
Kan aku butuh tukang nih. Tukangku nggak ada 2. Oh, perlu tukang. Berapa? Oh, 2 orang. Ya, ada bos. Satu kampung. Ya, secepatnya bos. Nanti saya kirim ya. Oke, aku tunggu Yon ya. Segera loh Yon. Siap. Nah, sebelumnya Mas Hairul kerja di mana? Ya pindah-pindah di sana. Di mana aja kerjanya? Apa di Jombang aja, apa pindah ke kota lain? Ya, Jombang pernah, Kediri nggih pernah. Kediri berapa lama? Cuma bentar. Sebentar. Pertemuan tak sengaja dua sohib lama. Suyono menolong Hairul yang sedang luntang-lantung tanpa kerja. Gimana ya? Saya kalau keadaan aku baik. Ya kerjaan kebetulan bos aku lagi perlu nih, kebetulan aku kerja di Gresik. Nah terus kamu mau nggak? Boleh. Ya kalau mau ntar aku sampein ke bos aku. Boleh ya. Kalau bisa masuk. Ya serius, benar. Tenang aja. Oke. Ya. Sikap. Iya. Bilangnya gimana Mas Hairul? Ya di jalan itu kan pas sama saya. Oh. Berdua. Jadi lagi berjalan berdua ketemu Mas Yono. Iya. Lagi nganggur gitu. Iya. Terus Mas Yono bilangnya apa? Bilangnya ya mau diajak kerja di Gresik. Terus? Mau tak gitu. Terus suami saya bilang ke saya, ya terserah sampean. Bahkan Suyono langsung menjemput Hairul di rumahnya saat mengajak berangkat. Selagi bertandang ke rumah Hairul inilah, Suyono diterima istri karibnya itu. Udah makan? Belum dong. Oke, udah makan. Oh iya. Sana ada. Terima kasih. Sana aja. Ya. Pak, Sini ya. kan main makin cakep aja kamu. Bisa aja nih Abang. Gimana kabarnya? Makin cakep aja. Bisa aja Bang, ada dalam. Terima kasih. Deket masih nggak? Ya udah. Kan main dari Bisa aja nih. susah aja. Ayo. Apa sih? Ayo. Siap. Makasih. Kepada Ruki Supahendra, sang bos mebel di Gresik, Suyono menjamin orang yang dibawanya bagus hasil kerjanya. Hairul, tukang kayu jempolan. Oh, udah biasa kita belum? Pokoknya kalau kerjanya bagus bos. Masalah dari mana? Jombang bos. Oh, sekampung kamu kenapa kita? Ya udah kalau gitu bapak kalian dulu. Kalian kenal teman-teman. Siap bos, siap bos. Oke. Yang pelatih tambah bagus. Manut pol. Tak suruh gini manut, suruh gini bang. Dia nggak, kadang tukang kan gini. Mau mas, garapan gitu mau. Itu enggak, dia mesti terima. Tak beri garapan sesulit apapun, dia mau. Orangnya jujur nggak tersangka? Orang jujur lah bang. Orangnya ada garapan gitu mas, ada orang cari. Cuma dia nggak bisa menghargai. Takutnya salah, mas ada orang cari mas. Jadi setiap ada orang datang, mas ada orang cari. Tambah jujur orang, nggak pernah tambah main, nggak pernah orang itu. Saya sebenarnya suka. Suyono dan Hairul berkarib sedari masa kecil di desa Catakaya, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Suyono pula yang kemudian memberi Hairul pekerjaan selagi sahabatnya itu luntang-lantung menganggur. Bekerja di galangan kayu milik Ruki Supahendra di Gresik bikin hubungan dua lelaki itu kian akrab. Ngopi sering, berlimaan, kadang-kadang orang 3 gitu. Yang 2 pulang, yang 3 di sini, sering ngopi. Dengan bekerja di Gresik,
dapur keluarga Khairul kembali ngebul. Siti Maratul istrinya girang betul. Mas udah pulang. Jangan anak sehat. Ya, baik. Mana kerja di sana? Belum capek. Ya, pulang ke Jombangnya apa setiap minggu apa setiap bulan? Setiap minggu. Oh, setiap minggu pulang. Iya, Apa Sabtu atau Minggu? Sabtu. Sabtu ya. Nggak biasa. Kalau pulang suka ngasih sambung nggak Mas Khairul suka ngasih uang nggak ke Iya. Terus suka cerita nggak kerja ada di Gresik atau piye suka cerita nggak? Enggak cerita apa. Nggak cerita apa. Tak cuma Suyono dan Khairul yang akrab, keluarga mereka juga hangat. Khairul dan istri kerap menyambangi rumah Suyono. Yan, ada temannya Yan. Oke, main. Iya, gimana kabarnya? Baik. Udah keluarga. Kalau cari ya ke rumah saya. Terus anak saya ke adiknya sebelah saya itu. Yon, digoleki Khairul gitu. Ya, terus ya sudah saya temui anak saya yang nggak ikut campur, nggak ikut nemoni, bukan tamu saya. Namun ada yang lantas bertumbuh di keakraban dua keluarga. Diam-diam, antara Suyono dan Siti Maratul istri Khairul mekar perasaan saling suka. Suyono menjalin asmara terlarang dengan ibu dua anak sekaligus istri sahabatnya sendiri. Cuma Mas Yono sering berkunjung ke sini ya? Ya, sewaktu ketemu di jalan tadi, terus sering ke sini. Oh, sering ke sini. Apa biasanya soal kerjaan atau acara keluarga atau apa? Ya, masalah kerjaan ya, kadang main gitu aja. Halo, Dek. Halo? Oh, Mas Yono. Lagi ngapain? Iya nih, lagi ngurusin anak. Oh, ngurus anak. Ngomong-ngomong, Dek. Kita jalan yuk. Kayak kemarin. Ikan. Kemana? Ya, kita atur waktunya, Dek. Ya, kayak kemarin pokoknya. Biar lama lah, kalau bisa. Ya, mau ya? Oh, yaudah. Ya, nanti jemput aku aja ya. Beneran nih. Aku tunggu. Ya? Oh, yaudah iya. Jadi ya? Yaudah, yuk. Iya. Mbak pernah nggak diajak pergi sama Mas Yono gitu tanpa sepengetahuan suami? Iya, pernah. Mana kabarnya? Baik. Mas Khairul mana? Kan lagi kerja. Cantik banget. Ya ngapain di sini sendiri ya? Lagi mikirin Mas lah. Waduh, pas banget. Jalan yuk kabarnya. Ya kemana aja mumpung Mas Khairul yang kerja. Yuk jalan yuk. Perselingkuhan kian tak bisa ditahan-tahan. Bahkan, mereka sudah jauh berhubungan layaknya suami istri sah. Sekali waktu, Suyono malahan sempat memanas-manasi Khairul untuk menceraikan istrinya. Suyono menyebut istri Khairul berselingkuh. Gimana ngomong-ngomong anak istri? Sehat kabarnya. Sehat ya? Oh iya Rul, ngomong-ngomong saya mau ngomong. Istri kamu selingkuh. Hah? Kata siapa? Iya, kalau saya sih dengar ya dari orang. Oh? Itu kalau percaya atau enggak terserah gitu kan. Yang penting selingkuh. Ngomong-ngomong kapan? Dan kamu mau main istri kamu? Coba nanti saya pikirkan dulu. Saya selidikin dulu coba. Benar, saya dapat kabar dari orang. Ya. Coba saya selidikin dulu. Oke, bentar ya. Jadi sebelumnya memang korban ini, Esi ini pernah menyampaikan ke
tersangka KA bahwa Mas nggak kau ceraikan kah istrimu? Kenapa? Ya karena saya ada info bahwa istri sampean pernah selingkuh sama seseorang. Tapi di korban ini nggak menyebutkan siapa. Waktu itu belum ya? Belum, akhirnya mungkin dari situ sudah ada kecurigaan, kemudian juga dikuatkan oleh hubungan percakapan via telepon oleh istrinya itu. Ada pengakuan dari istrinya bahwa istrinya berselingkuh dengan SY. Demi mengusir galau, Khairul memastikan omongan Suyono kepada istrinya. Dan betapa kagetnya Khairul manakala istrinya jujur mengakuinya. Halo, Assalamualaikum Dek. Halo Mas, aku mau jujur. Jujur apa Dek? Sebenarnya aku selingkuh sama Mas Yono. Sudah berapa kali kalian berbuat? Iya, aku sebenarnya udah melakukan hubungan suami istri. Maafin aku ya Mas. Ya, Jadi sebelumnya itu tanggal 12 Oktober korban ini berhubungan dengan saksinya istrinya ini. Nah, istrinya kemudian cerita kepada suaminya ini tersangka, inisialnya KA. Cerita bahwa Mas jujur aku selama ini pernah berhubungan dengan teman Mas sudah 2 kali. Di mana saja? Di kandang sama di sawah Mas. Di kandang apa? Jadi dia bilang di kandang sama di sawah, itu keterangannya seperti itu. Ya istri saya main sama istri saya, main istri sama istri saya. Selingkuh. Iya selingkuh. Berapa kali pengakuan itu kamu? 2. Di mana? Ya di tempat sawah. Ya. Istrinya ngaku ya? Oh iya. Bilangnya apa? Iya ngaku saya Selingkuh. iya. Khairul merasa Suyono mengkhianati persahabatan mereka selama ini. Khairul merasa Suyono memasang pamrih dengan memberinya pekerjaan. Ada konflik di antara mereka mungkin? Saya nggak tahu sebenarnya. Saya nggak tahu. Cuma waktu sore Mas, sore itu diem gitu. Siapa? Si tersangka itu, si Koirul itu. Diem. Yes. Nggak kerja, nggak oleh duit. Habis itu garap lah. Terus habis itu saya kan pulang, biasanya 4:30 kan pulang. Khairul merawat dendamnya kepada Suyono. Di benak Khairul, Suyono tak lagi dipandangnya sebagai sahabat. Suyono, Khairul, Husairi, dan Amrullah. Hanya saja, kentara betul betapa Khairul resah. Mas mau bunuh Jono. jangan Mas, ingat anak sama istri. Halo? Tanggal 13-nya si tersangka ini bingung, katanya ingin membunuh SY ini, teman kerjanya ini. Kemudian tanggal 14 sekira jam 8 malam dia menghubungi, wis tak bunuh aja. Jadi sempat telepon Iya, dulu sempat ke telepon. istri. Terus istrinya bilang, jangan Mas, kasihan kita punya anak nanti di penjara, siapa yang mau menafkahi kita semua, seperti itu. Malam bertambah tua. Husairi dan Amrullah tidur di bedeng. Sementara Suyono tidur di luar di atas meja beralas daun pintu. Adapun Khairul, ia tak bisa memejam mata. Khairul dalam pertimbangan terakhir dengan rencananya. Sekitar jam 1 dini hari, Khairul sudah bulat tekad. Dibungkus amarah membara,
Khairul membetot sepotong balok sepanjang setengah meter. Lantas, sepenuh tenaga, balok dihantamkan ke kepala Suyono yang lelap 3 kali. Suyono tak sempat mengaduh. Suyono cuma bisa berkelejat-kelejat. Dipukul dulu sama si korban 3 kali bagian pipi kanan dan pipi kiri, kemudian jidat, terus kemudian kejang-kejang, merasa belum meninggal. Akhirnya tersangka ini ngambil peralatan perkakas, itu ada gergaji, kemudian digergaji. Bagian apa saja yang digergaji? Yang digergaji bagian leher. Hampir 60% putus. Hampir putus lah, 60% soalnya. Kemudian juga bagian tangan. Sedalam 1 cm. Sebuah gergaji lantas menegaskan keji. Leher Suyono, tangan kiri Suyono. Kemudian sekira jam 1.30 ternyata sudah ditelepon lagi sama tersangka, suaminya itu, bahwa udah tak pateni, sudah tak penuh. Habis itu dimatikan. Terus gimana respon istrinya? Ya respon istrinya waktu itu panik, terus kemudian mencoba menelpon yang bersangkutan, tapi karena HP-nya mati, akhirnya nelpon ke HP-nya korban. Nelpon HP-nya korban, kemudian tersangka tahu istrinya nelpon HP-nya korban juga dirusak. Yono udah Mas bunuh. Mas, jangan Mas. Jangan. Telepon Yono aja deh. Gak diangkat-angkat. Tahu istrinya menelpon Suyono, kian membakar kalap Khairul. HP Suyono pun jadi sasaran amuk. Saya berusaha nelpon jeragannya suami saya itu. Katanya iya gitu. Orangnya parah. Saya diminta ke sana. Udah gitu aja, terus paginya saya ke sana. Mas Ruki bilang apa? Mas Rukinya ya bilang tadi, parah. Suami jenengan mukul orang gitu. Terus saya tanya keadaannya, parah sampean kesini saja gitu. Iya, kaget saya. Malam-malamnya udah nggak bisa tidur, bingung mau bilang siapa di rumah sendirian. Khairul membasmi Suyono, sahabatnya sedari kecil. Suyono yang menyelingkuhi istrinya. Jalan kematian Suyono yang begitu mengerikan, sejatinya tiada bisa diterima keluarganya. Dan, nggih, Mak, Caca, mboten lho. Caca, gak ono ya apa? Caca mati ya, Mak. Lho mati ini ya apa enggak? Saya rumah sakit bunder, Mak. Dibono Khairul waktu turu Caca. Terus lah, lho jam 11:30 sik ngopi, Mak. Jam 10, 11, setengah 12 masih ngopi, ngobrol-ngobrol sama ya tersangka itu. Adapun Siti Maratul juga tak kalah menyesali. Mafhum situasinya, ia lantas minta maaf kepada keluarga Suyono. Istrinya yang nganyeng itu ke rumah saya, ya Apa katanya? katanya ini hanya minta maaf. Ngapunten, kula sing salah. Maaf, saya yang salah. Maaf, kula sing salah ancene. Ngoten. Turun.
Ini adiknya ya suami saya sudah emosi, kayaknya akan itu misalnya otaknya ya dua-duanya itu. Bu, maafin saya Bu, saya sih salah Bu. Ya udah maafin salah Bu, maafin saya. Tapi maafin saya Bu. Harapannya ya harus seumur hidup gitu, nyawa ya harus dibalas dengan nyawa melayang, ya harus dibalas dengan nyawa melayang. Iya, kalau anak saya itu sakit setengah jam atau 1 jam dibawa ke rumah sakit itu sudah nggak ada, meninggal. Ikhlas ridho itu kan takdir. Ini ya takdir, tapi kok setega-teganya yang mencarikan kerja. Pasal yang dikenakan itu pasal 340, pembunuhan berencana, sub 338. 338 itu pembunuhan, dan sub 351 ayat 3 KUHP. 351 ayat 3 itu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya itu 20 tahun, kemudian seumur hidup atau hukuman mati. Persahabatan dan pembunuhan sejatinya ada di kutub yang saling berseberangan. Namun bagi seorang Khairul, sahabat yang sudah mengoyak arti persahabatan itu sendiri layak mati. 3 kali. Cara motongnya gimana? Dan set. Tangan berapa kali tangan? 3. Tarik saja. Oh, bertarik toh? Kan ini enggak.